pengaruh yang membuat kita kehilangan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dalam apapun bentuk kesetiaan, karena kesetiaan ini adalah suatu komitmen yang sangat penting kita pegang. Dan kesetiaan itu tidak boleh hanya setahun atau 10 tahun atau 30 tahun. Tapi kesetiaan itu menuntut komitmen sampai akhir dari kehidupan kita. Mari baca di dalam firman Tuhan ini dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ketiga. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Jika kita tidak setia, nah ini ditujukan kepada kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ini adalah suatu quality kesetiaan dari Tuhan. Berbanding dengan bagaimana quality kesetiaan manusia yang selalu berubah, firman Tuhan di sini menegaskan bahwa kesetiaan Tuhan itu tidak bergantung kepada bagaimana bentuk kesetiaan kita sebenarnya. Ini ditegaskan di sini, jika kita tidak setia, kalau saudara mulai tidak setia di dalam satu bahagian yang saudara selama ini sebenarnya berkomitmen dan setia di hadapan Tuhan, setia dalam doa, setia dalam persekutuan, setia dalam baca firman, semua itu sebenarnya tidak mempengaruhi kesetiaan Tuhan kepada kita. Nah, kalau sekiranya ini dinilai secara ekstrim, kita akan berpikir begini, oh berarti tidak perlu saya berdoa, tidak perlu saya setia beribadah, tidak perlu saya setia membaca firman Tuhan. Karena kalaupun saya tidak setia, Tuhan tetap setia. Nah disinilah sebenarnya satu yang dikatakan cabaran tentang kesetiaan kita apabila kita hidup dalam tipu daya iblis. Yaitu seolah-olah Tuhan tidak menuntut kesetiaan dari kita kepadanya. Karena hanya satu pihak, Tuhan setia dan kita tidak setia pun itu tidak mengapa, itu tidak ada apa-apa kesan. Tetapi justru pada saat kita tidak setia kepada Tuhan sebenarnya, Tuhan tidak pernah berubah dalam kesetiaannya karena itu adalah diri Tuhan. Namun pada saat kita tidak setia, sebenarnya disitulah akan banyak kehancuran yang akan terjadi dalam hidup kita. Saya ingin kita perhatikan beberapa perkara pada pagi ini yang kita pelajari. Kata setia dalam bahasa Yunani itu adalah pistos, bukan pistol, pistos. Yang bermaksud benar, teguh, dapat dipercayai. Dan ini merujuk kepada kesetiaan Yesus yang bukan sekedar tindakan, kalau kamu setia maka saya setia. Itu nilai moral dia, timbal baliknya. Ia adalah sifat ilahinya, itu sebabnya dia tidak berubah. Kesetiaan Tuhan tidak berubah, oleh karena itu adalah sifat keilahian Kristus. Karena ini, kesetiaan Yesus tidak bergantung pada keadaan kita, tetapi pada siapa dia sebenarnya. Karena kalau keadaan kita akan berubah-ubah. Tetapi oleh karena kesetiaan Kristus ini adalah bukan berdasarkan kepada keadaan, bukan berdasarkan situasi, bukan berdasarkan emosi, tetapi itu adalah berdasarkan sifat ilahinya, dirinya sendiri. Itu yang firman Tuhan di sini berkata, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi kesetiaan Tuhan itu adalah berakar atau berdasar pada siapa dia, siapa Yesus. Yang sebenarnya yang dia adalah setia. Dan kita mau pelajari hal ini. Apakah kesetiaan Yesus kepada kita anak-anaknya? Supaya setelah kita mengerti nanti tentang kesetiaan Kristus kepada kita, disitulah baru kita mengerti tentang pentingnya kita setia kepada Kristus. Dan tidak lagi hanya Yesus yang setia, sementara kita mengambil sikap, oh tidak peduli, saya tidak setia kepada dia pun, oke. Karena di dalam kesetiaan Kristus ini sebenarnya dia menuntut kita membalasnya dengan tindakan kesetiaan dari kita.
Nah, kita perhatikan yang pertama. Kesetiaan Kristus yang pertama kepada kita adalah Yesus setia dalam kasih-Nya kepada kita. Dia setia mengasihi kita. Dalam firman Tuhan ini, Yohanes 13 ayat 1b. Dalam ayat ini dikatakan seperti ini. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Perhatikan di sini, suatu penegasan dari Yesus tentang Bapa, yang mana sama seperti Ia, atau Yesus juga sentiasa mengasihi murid-muridnya, yaitu murid-murid yang Dia latih dari 12 rasul, kemudian ada 70 murid, dan ada 100 lebih, kemudian Dia tidak berhenti sampai di situ tentang kasih-Nya itu. Tetapi sampai kepada yang dikatakan di sini. Dengan demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Kata mereka di situ ditujukan kepada orang-orang yang beriman kepada Yesus di sepanjang zaman sejarah sampai akhir dunia ini, dan itu termasuk saudara dan saya. Bagi kita yang sudah ada anak-anak, yang Tuhan sudah percayakan anak, kasih setia Tuhan ini, ataupun kasih Tuhan ini, dia bukan hanya dari ibu bapak kita, tapi kepada kita, dan kepada generasi yang berikutnya, dan yang seterusnya, bahkan sampai akhir. Karena kenapa? Tuhan tidak berhenti mengasihi kita. Dalam kasih Tuhan, dia tidak ada expired date. Kalau sekiranya saudara membeli suatu barangan, khususnya barangan makanan, dia ada expired date. Kalau beli kopi Tenom pun, kalau kamu lihat di bungkusan dia, masih tetap ada expired date. Kalau selepas expired date itu, ataupun tarik luput dia, masih boleh guna atau tidak? Kalau menurut saudara masih boleh guna atau tidak? Masih, tetapi boleh jadi akan ada risiko. Sakit perut, ataupun boleh jadi keracunan. Kalau alkohol itu ada expired date kah, bro? Oh, ketawa ya, yang lain yang memang ada pengalaman. Kalau yang alkohol, orang cakap begini, makin lama dia makin bagus kan? Tidak expired date. Jadi jangan kamu ambil kesimpulan, pastor, itu sebabnya alkohol itu baik. Karena sama seperti kasih Tuhan yang tidak ada expired date, makin lama makin baik. Begitu juga dengan itu alkohol. Jadi aramaitihlah kita nanti selepas ibadah. Kasih Tuhan itu tidak pernah berubah dan tidak akan berakhir. Ada satu pasangan di kalangan kita nanti yang akan berkahwin nanti. Nanti tolong ingatkan saya, nanti bulan Desember ini nanti akan diumumkan tarik pernikahan mereka. Tapi boleh saya minta dulu, Toy dengan Verma, kamu berdiri dulu. Dan saya minta jemaat Tuhan nilai mereka layak dinikahkan di gereja atau tidak. Nanti kamu hubungi saya kalau sekiranya ada bantahan. Ya, oke, duduk. Kalau di dalam cinta ataupun kasih di satu pasangan, ya khususnya pria dan wanita atau laki-laki dan perempuan, kemudian akhirnya menikah. Selalunya kalau di dalam upacara pernikahan, ada berapa jemaat kita di sini yang saya sendiri yang upacarakan pernikahan mereka. Hendrias dan Sylvie, kemudian Edelin dan Thomas, kemudian Lian dan Enrina. Siapa lagi? Ada lagi? Dan kemudian nanti ada yang sudah berpindah, Jeff dan pasangan dia, kemudian Harvey dan juga Sarah, ya, dan yang terakhir adalah Pastor Jamudi dan Vera. Selalunya
Di dalam pernikahan ini selalu kalau saya yang memberikan bimbingan pernikah, saya akan selalu berikan bimbingan seperti ini. Di dalam upacara pernikahan kamu, perkara yang paling penting bukan hiasan pada waktu itu. Dekorasi pentas ataupun hiasan sepadan di rumah pengantin atau di gereja atau di mana-mana. Juga bukan makanan yang akan dihidangkan. Juga bukan solekan dari pengantin, perempuan, pakaian, semua atur cara. Bukan itu yang paling utama. Yang paling utama dalam pernikahan itu adalah perjanjian itu. Waktu membuat perjanjian. Kalau yang pihak lain, kalau pernikahan itu adalah ungkapan begini, aku nikahkan dikau dengan, kau nikah sah, sah. Tapi kalau dalam pernikahan Kristen, dia ada ungkapan. Aku menerima engkau ataupun aku mengambil engkau. Kalau laki-laki itu disebut, aku mengambil engkau menjadi istriku yang sah. Dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan kaya maupun miskin. Dan tidak ada yang dapat memisahkan, semua itu tidak dapat memisahkan. Dan dalam perjanjian itu, janji itu akan diakhiri begini. Hanya kematian yang memisahkan kita. Inilah janjiku kepadamu. Jadi pada saat itu diungkapkan, sebenarnya dari titik itulah hubungan itu akan diuji, dan ujian sebenar adalah ujian kesetiaan. Adakah pasangan itu memegang janji itu atau tidak? Kalau sekiranya itu bercirikan janji terang bulan, kalau kita di Sabah ada itu lagu yang janji terang bulan itu kan, di kumainsan tetuong anawawi latulan. Dan itu yang dikatakan janji terang bulan. Maksudnya apa? Itu sebenarnya adalah satu nasihat tapi juga satu sindiran tentang janji-janji yang tidak dipegang. Yang tidak setia berpegang kepada janji. Jadi selalu kalau yang pemuda itu berjanji, lihat dulu janji dia itu masa terang bulan ataupun bukan masa terang bulan. Nah, dalam firman Tuhan ini satu penegasan yang sangat penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa Tuhan setia mengasihi kita. Kasih Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau sekiranya saudara berkata begini, saya rasa Tuhan tidak mengasihi saya sudah, oleh karena saya merasakan ini, saya merasakan itu, saya lakukan itu, saya lakukan ini. Apabila sesuatu yang masuk dalam pikiran, sesuatu yang masuk di dalam pemahaman kita bahwa Tuhan sudah tidak mengasihi kita, saudara harus ingat ini, itu bukan kebenaran. Ada dua kemungkinan, yang pertama, saudara tidak mengerti kebenaran. Yang kedua adalah saudara sebenarnya sedang di dalam tipu daya iblis. Karena kebenarannya adalah Tuhan mengasihi kita, bahkan kalau kita baca Yohanes 3 ayat 16, itu suatu pernyataan kasih yang bukan hanya satu ungkapan dalam bentuk perasaan atau nilai, tetapi satu tindakan nyata. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalau kita membaca ayat itu hanya dengan perkataan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia seolah-olah yang hanya tertuju kepada dunia secara umum. Tapi sebenarnya itu berbicara secara khusus kepada setiap kita. Dan tanpa pengecualian siapapun sebenarnya layak dikasihi oleh Tuhan dan Tuhan kasihi. Cuma yang membezakan nanti dari kasih Allah itu
Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, kata firman Tuhan. Yaitu kasih itu dibuktikan dengan pengorbanan Kristus. Firman yang telah menjadi manusia, berkorban mati di atas kayu salib untuk menebus umat manusia dari dosa. Dan bukan hanya itu, tapi kemudian diakhiri kan nih, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, itu percaya kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti ada orang yang tidak percaya, itu menolak Yesus, berarti tidak memiliki hidup yang kekal. Tapi diawali dengan semua dikasihi terlebih dahulu. Yang akhirnya itu akan ditentukan bagaimana respon kita terhadap kasih Tuhan. Kalau kita menerima kasihnya itu dengan percaya kepada Yesus, kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sementara orang yang menolak kasih Allah itu, yaitu menolak Kristus, dia sudah memilih untuk kematian kekal di api neraka. Kalau kita baca ayat ini, saya sangat diteguhkan dengan firman Tuhan ini. Roma 8 ayat 38 dan ayat yang ke-39. Saya ada catatkan di dalam slide ini. Roma 8 ayat 38 dan ayat 39. Firman Tuhan berkata begini. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun satu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wow, ini suatu yang sangat luar biasa. Kesetiaan Tuhan dalam kasih itu tidak dipengaruhi oleh semua yang dicatatkan di sini. Baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun akan datang. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah. Atau suatu makhluk lain, sampai disebutkan makhluk lain yang selalu kita berikan nama UFO itu. Yang tidak objek yang tidak diketahui. Kemudian macam-macamlah teori atau macam-macamlah penemuan, ada yang dikatakan ada yang dirahasiakan sebenarnya ada makhluk asing yang menaiki kapal terbang atau kapal yang sangat canggih terhempas, kemudian semua bukti-bukti itu disembunyikan, ditutupi, dan sampai sekarang tidak ada pembuktian secara umum ataupun pernyataan secara umum kewujudan daripada makhluk asing ini. Tapi Alkitab mencatatkan sesuatu makhluk lain. Kalaupun ada makhluk asing, coba memisahkan kita dari kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dia juga tidak berupaya dan tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kenapa saudara? Kasih manusia boleh berakhir karena kecewa. Dan biasanya kalau pasangan kekasih itu biasanya berakhir kalau sekiranya sesama seiman, tapi akhirnya berakhir hubungan itu oleh karena hal ini, karena ada kekecewaan-kekecewaan. Karena kecewa dengan pasangan dia, ataupun kecewa dengan keluarga, atau kecewa karena dan berbagai alasan kekecewaan, maka kasih itu berakhir. Tetapi kasih Yesus tidak berkesudahan karena kasih itu lahir dari kekekalan. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus 13, itu berbicara tentang kasih. Semua yang lain itu akan berakhir. Nubuatan akan berakhir, bahasa roh akan berakhir, tapi satu yang ditegaskan di situ yang tidak berakhir adalah kasih tidak berakhir. Oleh karena kenapa? Kasih itu adalah dari kekekalan. Bahkan firman Tuhan berkata, Allah itu kasih. Oleh karena apa? Itu adalah lahir dari kekekalan. Itu adalah diri Tuhan sendiri. Nah, apabila Tuhan mengasihi kita dan kasih Tuhan itu adalah dalam kesetiaannya. Dia setia mengasihi kita. Pertanyaan dia sekarang untuk respon kepada kesetiaan Kristus dalam kasih itu adalah, adakah kita sudah menerima kasihnya itu? Kasih yang sangat besar itu.
Yohanes 3 ayat 16 itu. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu dari respon kepada kasih. Sampai akhir daripada nafas kita, kasih Tuhan tidak pernah berubah dan selalu ditujukan kepada kita. Cuma yang akan membezakan nanti adalah respon kita terhadap kasihnya itu. Tuhan sudah setia di dalam kasihnya. Yesus sudah setia dalam kasihnya dan dia buktikan bagaimana dia begitu mengasihi kita, umat manusia. Bahkan orang yang menyalibkan Yesus, orang-orang yang telah menyebabkan Yesus disalibkan, waktu disalib Yesus tetap menyatakan kasihnya dengan dia berdoa begini, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Semua itu adalah karena kasih. Bagaimana dengan kita sekarang ini? Firman Tuhan tadi di dalam 2 Timotius berkata bahwa kalau kita tidak mengasihi, Tuhan tetap mengasihi kita. Itu oleh karena diri Tuhan, dia adalah kasih. Tapi kalau kita menolak untuk dikasih oleh Tuhan, kita menolak kasih yang nyata itu, yaitu Kristus, maka akhirnya adalah kebinasaan. Itu sebabnya mengerti tentang kesetiaan Yesus dalam kasihnya ini, sepatutnya itu membuat kita semakin mengasihi Yesus. Pada waktu Tuhan berurusan dengan Simon Petrus, setelah Petrus menyangkal Yesus 3 kali, sampai dia bersumpah akhirnya yang dia sama sekali tidak kenal Yesus. Yang akhirnya dari amaran Yesus kepada Petrus, sebelum ayam berkokok pagi ini kata Yesus, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Setelah penyangkalan Petrus yang ketiga kali, barulah ayam berkokok. Dan Petrus teringat amaran Yesus. Dan dia sangat menyesal, yang akhirnya itu membawa dia kepada pertobatan. Tapi sebelum Yesus terangkat naik ke sorga, ada satu dialog di antara Petrus dengan Yesus yang dicatatkan dalam Injil Yohanes. Di mana Yesus bertanya sebanyak 3 kali kepada Petrus, Simon anak Yohanes, adakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka semua? Dan Petrus memberi jawaban 2 kali, yang pertama ini 2 kali dia menjawab, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Pada kali ketiga Yesus mengajukan pertanyaan yang sama, adakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka semua ini? Di situ Petrus menangis. Kemudian dia berkata begini, Tuhan engkau tahu segala sesuatu, bahwa engkau mengasihi aku. Pertanyaan Yesus kepada Petrus itu, adakah engkau mengasihi aku? Itu bukan pertanyaan untuk mengetahui adakah Petrus mengasihi Yesus. Karena Yesus adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu kalau sekiranya Petrus, dia hanya ungkapkan di mulutnya, dia katakan, Tuhan engkau tahu aku mengasihi engkau. Yesus tahu itu benar atau tidak. Oleh karena kenapa? Yesus maha mengetahui bahkan yang ada di dalam hati manusia sekalipun. Yang kita tidak ungkapkan itu hanya dalam pikiran, Yesus tahu. Karena dia maha tahu. Kita ini tidak maha tahu. Itu sebabnya kalau saya berkhotbah seperti ini, saya bukan maha tahu sama ada saudara benar-benar memperhatikan, mendengar apa yang disampaikan, atau yang saudara pikir adalah macam mana saya mau kasih kalah Pasolosius petang nanti main badminton. Karena petang ini kita ada main badminton kan. Atau mungkin kamu ada jerat di hutan, ayah matilah, nanti buruklah babi itu. Karena sudah 2 atau 3 hari saya tidak pergi lihat itu jerat, sama ada yang terjerat atau tidak. Saya tidak tahu bagaimana atau apa yang sedang bermain dalam pikiran. Atau mungkin ada di antara saudara ketika mendengar firman Tuhan pagi ini, itu sangat menyentuh dan membuat saudara bertobat. Karena kenapa? Itu tersembunyi dalam hati, itu tersembunyi dalam pikiran. Tapi Yesus dia maha tahu, dia mengetahui semuanya.
Dalam kematahuannya itu, ketika dia bertanya kepada Petrus, adakah engkau mengasihi aku? Itu bukan untuk mengetahui apakah Petrus benar-benar mengasihi. Tetapi itu adalah untuk memurnikan supaya Petrus sendiri benar-benar dia tahu bahwa dia mengasihi Yesus. Dalam kesetiaan Tuhan mengasihi kita sepatutnya dan sebenarnya ini memurnikan kasih kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan Yesus tidak terpengaruh dengan keadaan untuk mengasihi kita, seharusnya kasih kita kepada Tuhan itu juga tidak dipengaruhi oleh apapun keadaan. Saya tetap mengasihi engkau Tuhan dalam apapun situasi, dalam apapun keadaan, saya tetap mengasihi engkau. Itu yang sebenarnya menjadi respon kita terhadap kasih yang Yesus tunjukkan kepada kita. Kasih setianya kepada kita anak-anaknya. Yang kedua, kesetiaan Tuhan Yesus kepada kita anak-anaknya. Yang kedua adalah Yesus setia dalam pengampunannya terhadap kita. Dia setia mengampuni kita. Firman Tuhan ini berkata, 1 Yohanes 1 ayat 9, firman Tuhan berkata, jika kita mengakui dosa kita, Dia setia dan adil untuk mengampuni dosa kita, serta menyucikan kita dari segala kejahatan. Dalam pengampunan Tuhan itu tidak terlepas dari kesetiaannya. Perhatikan di sini. Jika kita mengaku dosa kita, ini dimulai dengan kita. Dia setia dan adil untuk mengampuni dosa kita, serta menyucikan kita dari segala kejahatan. Ada keseimbangan di dalam kebenaran ini. Ada bahagian kita, yaitu kita mengakui dosa kita. Dan di bahagian Kristus adalah dia setia, tapi perhatikan di sini. Ada kata sambung dan, yang maksudnya ini tidak boleh dipisahkan, yaitu setia dan adil. Dalam pengampunan Tuhan kepada kita, dia disertai dengan kedua hal ini yang tidak boleh dipisahkan. Setia dan adil. Untuk mengampuni dosa kita, dan bukan hanya mengampuni dosa kita, tetapi kita disucikan dari segala kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Dan di dalam pengampunan Tuhan ini dia sempurna. Dia tidak hanya berakhir pada penebusan Kristus ketika dia mati di atas kayu salib. Ketika dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Yang mana dia berkata begini, ya Bapa, dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dia tidak berakhir hanya sampai di situ. Tetapi firman Tuhan ini terus-menerus berbicara tentang terus-menerus ada pengampunan, ada pengampunan, ada pengampunan. Karena dalam pengampunan itu lahir daripada kesetiaan Tuhan sendiri untuk mengampuni kita anak-anaknya. Kalau kita baca di dalam Mazmur 103 ayat 12. Pemazmur mengibaratkan ataupun membuat metafora tentang pengampunan itu adalah seperti ini. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Sejauh timur dari barat. Tahu apa itu timur? Biasanya macam mana kita tahu di mana bagian timur? Bukan yang Timur Leste. Timur. Biasanya timur itu di mana? Di tempat matahari terbit atau terbenam? Terbit. Di bagian matahari terbenam itu disebut itu bagian apa? Barat. Sampai pernah saya dibingungkan oleh satu kawan. Matahari terbit itu barat, yang terbenam itu timur. Saya mulai pikir, tidak, timur itu, matahari terbit itu di sebelah timur. Barat itu tempat matahari terbenam. Dan dia tetap tegas dengan pendirian dia. Sampai saya mulai goyah sebenarnya, mana satu sebenarnya yang benar. Kalau kamu ragu-ragu, tolong tanya ChatGPT, mana betulkah timur itu tempat matahari terbit? Pasti dia akan jawab, iya. Tapi kenapa dikatakan di sini pelanggaran?
Apa makna sebenarnya daripada sejauh timur dari barat? Coba kita bayangkan, pernahkah timur dan barat bertemu? Pernah, kalau sekiranya kita katakan, oh itu timur, ini barat. Kedua ini pernah bertemu? Tidak pernah ada pertemuan di antara timur dan barat. Walaupun dunia ini terus-menerus berpusing, tetap timur, tetap barat, itu tidak pernah bertemu. Demikianlah Tuhan menjauhkan pelanggaran kita, kata pemazmur. Dengan kata lain, Tuhan tidak pernah perhitungkan ataupun mengambil kira lagi dosa-dosa kita di dalam pengampunannya, di dalam kesetiaan dan keadilan Tuhan. Bagaimana keadilan ini terjadi? Keadilan ini diselesaikan oleh Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dan pengorbanan di atas kayu salib itulah yang telah membuka jalan pengampunan atau penebusan kepada kita dari segala dosa dengan cara kita beriman kepadanya secara pribadi. Tapi di dalam hal itu yang membuat dia terus berterusan, dia bukan hanya dari keadilan itu, tetapi dari kesetiaan Kristus untuk terus-menerus mengampuni kita. Kalau seandainya dia seperti ini, ada satu pencatat secara otomatik yang mungkin AI akan buat pada masa akan datang. Ada aplikasi nanti yang kita akan download di handphone. Kemudian apabila kita aktifkan itu, sepanjang hari dalam apapun yang kita buat, apa yang kita katakan, mungkin sampai kepada apa yang kita pikirkan, aplikasi AI yang sekarang ini sudah yang lebih canggih daripada AI. Kalau saya bercakap dengan Dr. Nicholas hari itu, dia katakan ada yang satu yang disebut yang quantum. Pernah dengar hal itu? Ada yang ini akan lebih canggih lagi, yang sampai ada yang katakan yang itu boleh membaca pikiran manusia. Kalau sampai seperti itu, nanti dalam aplikasi itu dia akan memberikan amaran. Kalau kita sudah buat dosa dalam pikiran, dia akan terus ada alam. Kuk. Pilihlah apa-apa alam. Dahulu waktu saya kerja di Singapura, waktu bangun saya guna itu aplikasi yang ayam yang berkokok. Karena jarang dengar ayam berkokok kalau di Singapura. Kan ada dulu cerita, saya tidak tahu Endrina yang cerita atau siapa. Ada pelayanan misi ke kampung orang asli. Dan yang pergi ini adalah kebanyakan orang bandar yang tidak pernah dengar tuh ayam. Dan tinggal di kampung, awal pagi mereka semua terkejut, terbangun, kemudian mendengar bunyi ayam berkokok. Dan mereka heran, ini apa? Ini alam, ini apa? Apa ini alam? Yang pelbagai. Jadi kalau sekiranya ada yang detektor tentang dosa-dosa kita, dia akan munculkan. Saya pikir setiap menit dia akan berbunyi. Tapi itu baik juga, mungkin di awal-awal yang sebelum bertaubat, mungkin hampir tiap 3 saat dia berbunyi. Dosa, kemudian tidak lama dosa, kemudian dosa. Dan sepanjang hidup kita, sepanjang hari itu sebenarnya, yang dia catatkan adalah dosa. Sementara kebaikan itu barangkali hanya sedikit. Kalau mungkin kebaikan itu, kalau nanti di dalam graf itu dalam bentuk, kalau dia itu adalah putih. Tapi graf itu lebih banyak memanjang, dia itu merah, kemudian adalah titik sedikit putih, kemudian merah, kemudian titik putih, kemudian merah sepanjang hari. Itu sebabnya ada penebusan daripada Kristus. Dan penebusannya itu dia bukan hanya sudah selesai hanya waktu di kayu salib, tetapi untuk setiap kita sampai pada hari ini,
Tuhan setia di dalam pengampunannya kepada kita. Dan pengampunan Tuhan itu sempurna. Kesetiaan Yesus tidak berhenti pada penebusan, tetapi terus berjalan dalam pengampunan. Dan ini kita nikmati setiap hari dalam hidup kita. Bagaimana kita meresponi sekarang ini tentang Yesus setia dalam pengampunannya terhadap kita? Kesetiaan Tuhan dalam pengampunan ini bukan lesen untuk kita hidup di dalam dosa. Tetapi kesetiaan Tuhan di dalam hal ini adalah ketika kita menyadari kita telah berbuat dosa, maka kita ada jalan pertobatan sejati. Ingat hal ini. Pengampunan Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam pengampunan, itu bukan lesen untuk kita hidup di dalam dosa. Tapi kesetiaan Yesus dalam pengampunan itu sebenarnya adalah suatu yang membuat kita ketika kita jatuh ke dalam dosa, yang membuat kita untuk bertaubat. Karena ada pengampunan yang tersedia. Karena kalau tanpa pengampunan sebenarnya tidak ada makna pertobatan. Seperti tadi itu, kalau yang ditekte itu, dia akan bagi amaran atau dia akan rekodkan semua dosa-dosa yang kita lakukan, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan kita setiap hari. Kalau sudah ada aplikasi itu, walaupun bayar mahal-mahal, kamu beli saja. Mungkin itu membantu supaya jangan hidup di dalam dosa. Tetapi, walaupun itu sebenarnya, kalau tanpa pengampunan yang sempurna dari Kristus, tidak ada maknanya, meskipun kemungkinan sepanjang hari, begitu panjang warna putihnya, hanya titik-titik noda merah yang menunjukkan kesalahan-kesalahan kita, untuk satu titik saja kesalahan itu yang dibuat dalam satu hari dalam hidup kita, satu kali dalam hidup kita, itu sudah cukup untuk membuat kita hidup kekal di api neraka kalau tanpa pengampunan. Dalam pengampunan Tuhan ini sebenarnya, ini mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada ruang untuk kita menyombong diri. Kalau kita ada pada hari ini dan kita dapat memuji, menyembah Tuhan, kita dapat melayani Dia, semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita ada pada hari ini bukan oleh karena usaha kekudusan kita sendiri, tetapi karena Tuhan telah mengampuni kita. Dan Dia yang telah menyucikan kita. Perhatikan di sini. Jika kita mengaku dosa kita, itu sebabnya itu yang saya katakan tadi. Kalau ada detektor, dan sebenarnya kita sudah ada detektor pun. Ada pengesan. Cuma adakah pengesan itu aktif atau tidak dalam diri kita? Yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kita yang berbicara dalam hati nurani kita. Kalau kita sejalan dengan firman Tuhan, kalau kita mengerti kebenaran, kita tahu apa yang berkenan kepada Tuhan dan yang Tuhan tidak perkenankan, seharusnya ini yang terjadi. Pada saat kita melakukan dosa, dia terus aktif. Roh Kudus di dalam diri kita aktif untuk mengingatkan kita. Ingat nih, Roh Kudus menyadarkan kita akan dosa. Tujuan dia supaya kita bertobat. Iblis menuduh kita dari dosa kita. Tujuan dia untuk apa? Untuk kita rasa bersalah, merasa diri tidak berharga, merasa diri tidak layak, dan membuat kita semakin menjauh dari Tuhan. Itu kalau daripada iblis. Tapi kalau dari Roh Kudus itu menuntun kita kepada pertaubatan. Dan firman Tuhan itu adalah alam ataupun suatu yang akan mengingatkan kepada kita ketika ada pelanggaran-pelanggaran, hati nurani kita aktif dari hal itu. Dan respon kita seharusnya ini, mengakui dosa kita. Ini adalah satu bentuk kerendahan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bukan membenarkan diri, bukan mempersalahkan orang lain, bukan mempersalahkan keadaan, apalagi mempersalahkan Tuhan. Tapi kita mengambil tanggung jawab, mengakui dosa kita. Ingat pada waktu Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, di mana Tuhan perintahkan kepada Adam begini, semua buah pohon dalam taman ini, kamu boleh makan buahnya.
Tapi hanya satu yang kamu tidak boleh makan, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Karena pada hari kamu makannya, pada saat kamu makannya, pastilah engkau mati. Tapi akhirnya Adam memakan buah itu, dengan kata lain, Adam melanggar apa yang Tuhan larang. Bermula daripada dia mulai meragui Tuhan. Benarkah kami akan mati? Ataupun mungkin lebih benar apa yang dikatakan si ular ini, yaitu di sebaliknya adalah iblis. Yang mana ular tipu daya Hawa. Dia katakan, sebenarnya kamu tidak akan mati kalau kamu makan buah ini. Tapi pada saat kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Pada waktu sebelum mereka jatuh ke dalam dosa itu, mereka tidak ada pengetahuan tentang baik dan jahat. Yang mereka tahu adalah hidup memuliakan Tuhan. Hidup dalam kemuliaan Allah. Hidup dalam kebenaran. Hidup menyukakan hati Tuhan. Tapi setelah mereka makan buah itu, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Dan barulah Adam dan Hawa menyadari mereka dalam keadaan telanjang. Ketika Tuhan berjalan-jalan dalam taman itu seperti biasa untuk bersekutu dengan manusia, apa yang berlaku? Adam dan Hawa bersembunyi. Dan Tuhan berteriak ataupun Tuhan berseru, Adam, di manakah engkau? Sekali lagi, sama seperti Tuhan bertanya kepada Petrus, adakah engkau mengasihi aku? Itu bukan pertanyaan untuk mencari tahu adakah Petrus mengasihi Yesus. Karena Yesus Maha tahu. Sama halnya ketika Tuhan berkata, Adam di manakah engkau? Itu bukan untuk mengetahui di mana Adam bersembunyi. Karena Tuhan Maha tahu. Tapi Tuhan beri peluang kepada Adam supaya dia sendiri yang mengakui keadaannya. Lalu apa respon Adam? Aku malu karena aku telanjang. Baru Tuhan bertanya, siapa yang berkata kamu telanjang? Selama ini pun kamu tidak berpakaian seperti pakaian kita yang sekarang ini. Dan sebenarnya mereka tidak telanjang. Mereka ditutupi, diselimuti dengan kemuliaan Allah. Itu yang hilang. Itu sebabnya dalam Roma 3:23 itu berkata, karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah itu adalah suatu yang sangat mempermalukan. Dan Tuhan berkata kepada Adam, bukankah karena engkau makan buah pohon yang aku larang itu? Dan jawaban Adam bukan iya atau tidak. Seharusnya jawaban Adam adalah iya, saya telah makan buah itu. Tapi justru jawaban Adam adalah ini, perempuan yang kau berikan kepadaku itu, dialah yang berikan buah itu kepada saya. Adam, dia bukan hanya persalahkan Hawa, tetapi dia juga persalahkan Tuhan. Pertama, Adam katakan begini, perempuan, dia salahkan dulu Hawa. Yang kau berikan kepada saya itu sekarang dia persalahkan Tuhan. Dengan kata lain begini, kalau kau tidak bagi perempuan ini kepada saya tidak akan jatuh dalam dosa. Perhatikan di sini. Adam tidak mau akui dan sampai kepada Hawa. Dan Hawa jawab, ular itu yang telah perdayakan saya. Mereka tidak mau bertanggung jawab dengan apa yang mereka telah lakukan. Di dalam kesetiaan dan keadilan Tuhan ini harus dimulai dengan kita bertanggung jawab terhadap diri kita. Bertanggung jawab berdasarkan firman yang kita langgar. Sehingga kita dapat menikmati apa yang Tuhan sediakan. Mengampuni dosa kita serta menyucikan kita dari segala kesalahan. Yesus setia dalam pengampunannya terhadap kita. Kita harus responi dengan alam Roh Kudus di dalam hati nurani kita yang berdasarkan firman. Itu sentiasa aktif. Pada saat kita melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu mendukakan Roh Kudus. Dan seharusnya respon kita adalah ini, mengakui dosa. Dan pengalaman kita berterusan di dalam Tuhan itu, mengalami dia, mengalami kasih dalam pengampunan. Oleh karena
menyadari hal itu membawa kita kepada pertobatan. Dan pertobatan itu membawa kepada kita kesembuhan dan pemulihan dalam hidup kita. Yang ketiga dan yang terakhir, saya kongsikan kepada kita pagi ini. Kesetiaan Yesus kepada kita anak-anaknya. Yesus setia dalam penyertaannya sehingga akhir. Yesus setia menyertai kita sampai akhir di dalam hidup kita. Ini adalah amanat agung Yesus atau amanat Yesus antara kata-kata terakhir Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat naik ke surga. Dicatatkan dalam Matius 28 ayat 20b, di situ dikatakan, sesungguhnya aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perhatikan di sini. Ayat ini sangat luar biasa sekali. Sesungguhnya aku, kata Yesus, menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Realitinya ini adalah kata-kata perpisahan Yesus dengan murid-muridnya. Di mana mereka menyaksikan dengan mata mereka sendiri, Yesus terangkat naik ke sorga. Dan mungkin ada yang mempersoalkan, Tuhan kau katakan engkau menyertai kami sampai selama-lamanya, tapi kenapa engkau tinggalkan kami? Disitulah apabila pencurahan Roh Kudus, sekarang ini Kristus dan Bapa dinyatakan di dalam Roh Kudus yang ada di dalam setiap diri kita, manusia. Dan kehadiran Kristus dalam hidup kita tidak lagi terbatas dengan diri dia secara fisikal, tetapi di dalam kuasa Roh Kudus yang ada dalam setiap diri kita. Dan perhatikan di sini, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan apabila menyebut tentang akhir zaman, di dalam konferensi Wira pada tahun ini, di mana saya salah seorang pengkhotbah dalam konferensi Wira itu. Dan itu berbicara tentang iman di akhir zaman. Dan kebanyakan yang orang selalu pikir kalau tentang akhir zaman ini adalah bila Yesus akan datang. Atau bila zaman ini akan berakhir. Selalu pertanyaan dia adalah bila. Dan jangan heran kalau dalam beberapa tahun ke depan ini akan ramai orang yang akan mulai membuat tafsiran ataupun ramalan tentang bila Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Ada ramalan pula yang bulan 9 itu kan. 24, 25 kan itu diramalkan. Sekarang bulan berapa sudah? Kita sudah bulan 10, hampir masuk bulan 11. Belum lagi Tuhan datang. Dan yang ramalkan itu dia ada minta maaf kepada kita semua atau bagaimana yang selepas itu. Karena dalam akhir zaman itu bukan soal bila Yesus akan datang, tetapi soalnya adalah adakah kita bersedia untuk kedatangan yang kedua kali. Karena Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang tahu saat dan waktunya anak manusia akan datang. Anak manusia pun tidak, hanya Bapa di sorga, kata Yesus. Itu dia batasi diri dia sebagai manusia. Bukan dalam keilahiannya. Dalam keilahiannya dia tahu. Tapi dalam kemanusiaannya yang dia batasi, dia tidak beritahukan kepada kita. Yang kedua tentang akhir zaman yang biasanya orang akan pikir adalah tanda-tanda akhir zaman itu. Dan biasanya tanda-tanda akhir zaman yang menarik perhatian adalah tanda-tanda yang mengerikan. Contohnya, sakit penyakit sampar. Dan kita sudah lewati itu tahun 2020, pandemik COVID-19. Yang mana sampai gereja, bukan gereja ditutup, hanya bangunan ini untuk tempat berkumpul ini ditutup, tidak boleh ramai-ramai seperti ini. Dan kalau dahulu kalau kita datang di gereja, semua pakai mask, macam si Juma. Itu kalau yang selalu berdebat dengan Idis Tiwi itu. Dan
Yalah kalau sekiranya kamu batuk-batuk ataupun yang mungkin ada kurang sehat dan kemungkinan itu boleh berjangkit kepada orang lain, tidak salah pakai. Dan tidak ada orang yang pertikaikan sudah yang itu. Dan pada masa itu juga ramai yang menafsirkan vaksin COVID-19 itu adalah ada chip kecil dimasukkan di dalam cairan itu, yang itu adalah agen daripada antikristus 666. Dan dalam 2 tahun selepas itu nanti 1/3 dari orang yang menerima suntikan itu akan mati. Syukur Hen pun masih hidup. Ada terima vaksin Hen? Ada. Sudah berapa tahun kita? Saya juga sampai yang ketiga ke beberapa punya suntikan. Yang 2 pertama itu apa sudah yang dari China itu? Sinovac itu. Yang itu kemudian yang terakhir yang saya dapat itu yang Pfizer kalau tidak salah. Dan orang lebih tertarik kepada tanda-tanda. Ada penganiayaan. Dan kalau kita di sini, kita berpikir, oh Tuhan masih lama datang oleh karena tidak ada penyakit sampar, tidak ada kerajaan melawan kerajaan, tidak ada peperangan, tidak ada penganiayaan. Coba kalau di Nigeria yang sekarang ini, yang dikabarkan sudah lebih dari 500.000 orang Kristen yang dibunuh di situ. Sampai saya teks kepada seorang ahli parlemen kita dari Sabah. Ada 2 klip video yang saya kongsikan. Seruan daripada seorang pastor di Nigeria yang dia perkatakan begini. Apa yang berlaku di Gaza, seluruh dunia pandang di situ. Tapi apa yang berlaku di Nigeria, pembunuhan orang-orang Kristen di situ. Seolah-olah dunia menutup mata, menutup mulut. Kalau sekiranya kita dalam keadaan seperti itu, kita berkata, inilah akhir zaman, penganiayaan dahsyat. Bila Tuhan akan datang, ini tanda-tanda akhir zaman. Tapi bagi kita yang aman di sini, oh Tuhan masih lama datang. Oleh karena kenapa? Fokus kita adalah kepada tanda-tandanya. Dan selalunya yang menjadi fokus adalah akhir zaman ini. Tapi mari kita mulai fokuskan kepada zaman baru. Bersama dengan Kristus. Dimulai dengan kita akan memerintah di bumi ini sebagai raja bersama Kristus. Jadi kalaupun saudara dan saya, kita bukan keturunan raja atau keturunan sultan. Kecuali kalau yang ramai yang kalau orang Lun Bawang atau Lun Dayak ini nama dia ada yang sultan, ada yang selutan. Tapi percayalah mereka bukan keturunan raja juga. Ada yang mungkin nama dia raja. Kalau Iban ada yang nama dia raja kamu itu. Kalau di Sarawak ada yang guna nama yang seperti itu? Tidak ada. Sultan ada. Ya. Kalau yang dusun ini tidak ada yang seperti itu. Ada yang Sigorongot, Tumbongo, macam-macam kalau dusun ini. Jarutantut, Igan-Tugon, itu semua kalau nama-nama dusun. Kalau waktu dia kecil, dia ada kurap, habislah nama dia itu Gurapon. Kalau dia ada kudis yang nama dia Kompug itu, nama dia akan jadi Kompugon. Ikut bagaimana waktu dia masih kecil. Kalau dia ada kudis kepala itu dulu. Itu kalau kami bahasa dusun itu nama sebutan itu gotuk. Kalau dia ada gotuk masa dia kecil tuh, ibu bapak kan bagi dia nama Gutukon. Jadi begitu kalau dusun. Jadi memang jelas tidak ada dari raja. Tapi waktu dalam kerajaan 1000 tahun kalau sudah baca dalam kitab Wahyu, kita akan memerintah bersama dengan Yesus sebagai raja. Itu sebabnya kita disebut sebagai anak-anak raja. Yesus adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan.
dan kita memerintah untuk selama-lamanya bersama dengan Yesus. Jadi apa saja tanda-tanda akhir zaman yang akan berlaku, yang mengerikan ataupun yang baik. Dan salah satu tanda akhir zaman yang selalu orang abaikan adalah apa yang saya katakan begini. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan kepada semua bangsa, baru sesudah itu tibalah kesudahannya. Mari kita SIB Gloster dan kita konsisten untuk menangkan bangsa-bangsa untuk Tuhan. Karena ini adalah amanat akhir zaman Kristus kepada gerejanya. Injil kerajaan diberitakan kepada semua bangsa. Dan kita bersyukur kita adalah antara bagian kepada bangsa atau suku Cewong yang sebelum ini adalah salah satu suku terabai. Suku Kintak yang selama ini salah satu dari suku terabai daripada Injil. Di pelayanan kita di orang asli, ada berapa suku asli yang ada di situ. Selain daripada suku Cewong, ada suku Kintak, ada suku Temyar, kemudian ada suku Temuan, dan mereka dari bahasa mereka ini sendiri mulai mengakui Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah penyelamat. Karena itu adalah sesuai dengan kasih dan keadilan Tuhan. Tidak mungkin akhir zaman ini akan berakhir, sementara itu masih banyak jiwa, masih banyak suku yang belum pernah mendengar Injil, belum mendengar kabar baik dari Kristus. Kecuali mereka sudah mendengar. Dan pemberitaan Injil ini adalah tugas gereja Tuhan. Pemberitaan Injil ini adalah tugas kita anak-anak Tuhan. Dan ini sepatutnya yang menjadi respon kita dari penyertaan Tuhan sampai akhir itu. Yaitu kita harus ambil bagian di dalam pemberitaan Injil. Di dalam pelayanan misi. Di dalam memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa. Bermula daripada rekan-rekan kamu yang belum percaya. Sampaikan Injil kepada mereka. Kesetiaan Yesus menjamin kehadirannya walau dunia meninggalkan kita. Dunia ini tidak akan selalu berpihak kepada kita. Dia tidak akan selalu ada dengan kita. Tapi Yesus yang adalah Immanuel, dia adalah Allah yang menyertai di mana dan bila saja. Sama seperti walaupun 5 perlawanan pertama Liverpool menang semua. Disusuli dengan termasuk ya semalam sudah 4 kali berturut-turut kalah. Gembira lah yang semua penyokong MU itu. Dan awal pagi saya dapat message, itulah mereka punya message. Dan terus kaitkan nama saya, karena memang saya adalah penyokong setia Liverpool. Yang moto dia adalah, engkau tidak akan berjalan sendiri. Bukan macam yang di sebelah itu, yang penyokong setan merah itu. Yang ini ada Immanuel. Tapi apa yang saya mau sampaikan adalah begini. Dunia sangat mudah untuk meninggalkan kita. Dunia akan berubah. Sama seperti waktu MU musim yang lepas. Karena maki hamun lah yang selalu kalah. Kemudian di tangga keberapa sudah itu Irwin tahun lepas? 15-16. Dan sekarang belum lagi berakhir pun sudah gembira macam sudah jadi juara. Sedangkan mungkin kali ini Arsenal yang akan juara lah kali ini. Kalau bukan Manchester City. Yang Manchester 1 itu tetap dibawa juga itu. Tapi maksudnya apa? Sebab ini permintaan si Irin juga kasih masuk dalam khotbah kali ini pas itu kekalahan Liverpool. Jadi apa yang saya mau sampaikan di sini? Immanuel, Allah menyertai. Dalam penyertaannya itu dia tidak dipengaruhi oleh keadaan atau situasi. Bahkan Tuhan Yesus berikan jaminan. Kenapa dia katakan begini? Sampai akhir zaman, karena dunia ini
Yang ada sekarang ini dengan semua masalah, dengan semua ketidaksempurnaan, dia akan berakhir sampai akhir zaman ini. Dan apabila kita masuk di dalam zaman yang baru, di situ kita dengan muka dengan Kristus, dan segala sesuatu yang ada di situ adalah sempurna. Kalau ada yang bertanya begini, Pastor, kalau di kerajaan 1000 tahun masih ada Manchester United kah? Minta maaf, tidak ada. Liverpool pun sudah tidak ada. Arsenal pun sudah tidak ada. Apalagi Sarawak FA, Sabah FA, itu tidak ada. Kalau ada yang bertanya, pasal waktu itu masih ada durian. Ada, tetapi kita tidak minat pun dengan durian itu. So kita tidak lagi dikuasai oleh keinginan daging seperti yang sekarang ini. Kita hidup sempurna sepenuhnya. Masih ada kawin mengawinkan? Ya, masih ada. Tetapi untuk mereka yang tertinggal daripada penganiayaan besar itu. Kita yang di dalam Kristus, yang diangkat bersama dengan Kristus, yang diubahkan dengan tubuh kemuliaan, tidak ada lagi keinginan-keinginan daging, tidak ada lagi kawin dan mengawinkan. Yang tersisa itu masih akan ada kawin dan mengawinkan, dan ada anak-anak yang dilahirkan, sehingga di penghujung 1000 tahun itu dikatakan iblis dilepaskan untuk seketika waktunya, dan ramai yang akan dipengaruhi mengikuti iblis. Siapa yang mengikuti itu? Manusia yang tertinggal. Selepas pengangkatan itu. Penyertaan Tuhan bagi kita. Apabila kita menyadari penyertaan Tuhan, ini respon dari kesetiaan Yesus dalam penyertaan kita. Pertama, penyertaan Tuhan itu membuat kita sebenarnya tidak hidup dalam ketakutan. Tapi ingat ini, kita tidak hidup dalam ketakutan baik masalah, baik masa depan, baik masa sekarang kita, tetapi juga kita akan hidup dalam takut akan Tuhan. Tanggapi baik-baik. Respon kita dalam penyertaan Tuhan itu adalah kita tidak akan takut dengan apa yang terjadi dalam dunia ini, termasuk apa yang terjadi kepada diri kita sekarang dan akan datang, tetapi juga akan membuat kita hidup dalam takut akan Tuhan. Yaitu kita akan menghormati Tuhan. Kita akan mengasihi Tuhan. Yesus setia dalam penyertaannya sehingga akhir. Ya bukan hanya tentang kita tidak takut lagi akan dunia ini. Dan bukan hanya tentang justru kita akan hidup dalam takut akan Tuhan, yaitu menghormati Tuhan. Tapi penyertaan Tuhan bagi kita itu berbicara tentang perjalanan hidup kita didampingi oleh Tuhan dalam apapun situasi, dalam apapun keadaan di dalam hidup kita. Sehingga kita adalah orang-orang yang memiliki pengharapan setiap waktu, dalam setiap keadaan. Karena kita tahu Tuhan menyertai kita. Saya akhiri dengan ini. Ketika semua yang lain berubah, situasi berubah, keadaan berubah, semua yang lain berubah, hanya satu yang kekal, yaitu Yesus. Karena dia tetap sama, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya kepada kita anak-anaknya. Tuhan tidak pernah berubah dan dia tidak akan mengubah siapa dirinya. Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Tuhan yang setia. Firman Tuhan yang kita baca, yang kita pelajari pada pagi ini, dari 2 Timotius 2 ayat 3. Firman Tuhan berkata begini, jika kita tidak setia, itu bukan lesen supaya kita tidak setia kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ini adalah di pihak Tuhan. Pada saat kita tidak setia kepadanya, dia tetap setia kepada kita. Oleh karena itu adalah dirinya, keilahiannya. Tapi tidak berarti kita tidak ada tanggung jawab dalam kesetiaan.
Itu sebabnya kita belajar yang pertama tadi, kesetiaan Tuhan yang pertama kepada kita adalah Dia setia mengasihi kita. Dan kita harus responi kasih itu dengan percaya dan terima Yesus menjadi Tuhan dan Penyelamat kita secara pribadi. Dia juga setia mengampuni kita. Dan kita harus responinya dengan aktifkan hati nurani kita apabila kita jatuh dalam dosa. Kesetiaan pengampunan Tuhan itu membawa kita kepada pertobatan sejati. Bukan lesen untuk hidup di dalam dosa. Karena kalau tanpa pengampunan, tidak ada makna pertobatan. Oleh karena ada pengampunan, maka itu sangat penting untuk kita hidup di dalam pertobatan. Dan hidup dalam pertobatan yang sejati. Dan yang ketiga tadi adalah Tuhan setia menyertai kita sampai kepada akhir zaman, sampai akhir. Sehingga dengan itu kita tidak takut. Kita tidak takut apa yang terjadi sekarang dan akan datang. Tapi pada masa yang sama kita hidup dalam takut akan Tuhan, itu menghormati Tuhan. Dan dengan itu kita tahu hal yang paling berharga, paling bernilai dalam hubungan kita dengan Tuhan adalah penyertaannya. Dia selalu ada. Dia selalu mendampingi kita, anak-anaknya. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kesetiaan-Mu bagi setiap kami. Satu pernyataan iman yang kami katakan kepada-Mu Tuhan. Bahwa Engkau setia. Firman-Mu menegaskan pada saat kami tidak setia pun, Engkau tetap setia. Karena diri-Mu, Engkau adalah setia. Dalam lagu ini, yang juga bertajuk Yesus Setia, biarlah ini menjadi satu doa kita dan satu pernyataan iman kita kepada Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita nyanyikan lagu. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku
Tuhan, ini satu pengakuan iman kami di hadapan. Bila Engkau Yesus, Engkau adalah Allah yang setia kepada setiap kami. Biarlah itu bukan hanya lagi tentang kesetiaan-Mu kepada kami. Kami tolong kami Roh Kudus, supaya apa yang kami jalani selepas ini adalah catatan hidup kami yang setia kepada Engkau Yesus. Saya berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mulai kesetiaannya mulai kendur. Supaya pada pagi ini dikuatkan kembali. Kami kembali setia kepada-Mu Tuhan. Firman Tuhan pada pagi ini, ia bukan hanya satu pernyataan tentang siapa Yesus bagi kita. Bahwa Dia setia mengasihi kita, Dia setia mengampuni kita, Dia setia menyertai kita. Tapi firman Tuhan ini memberikan teguran kepadamu, mengingatkan setiap kita bahwa Tuhan Yesus ingin supaya kita hidup di dalam kesetiaan. Apabila Dia mengasihi kita, biar kita juga mengasihinya dengan sepenuh hati. Apabila Yesus mengampuni, biarlah hati kita sensitif ketika kita jatuh ke dalam dosa. Kita bertaubat. Kita bertaubat. Bukan malah menjauh dari Tuhan, tapi kita mendekat kepada-Nya. Apabila kita mengerti bahwa Tuhan setia menyertai kita, jangan lagi hidup dalam ketakutan. Ketakutan kepada dunia ini, baik masa sekarang, masa akan datang. Kita tidak lagi hidup dalam ketakutan, tapi kita hidup dalam pengharapan. Dan akan menuntun kita juga untuk kita hidup dalam takut akan Tuhan. Dengan itu kita tahu, kita tidak bersendirian. Yesus selalu beserta dengan kita. Pagi ini firman Tuhan menjamah hatimu. Firman Tuhan mengingatkanmu. Firman Tuhan meneguhkanmu. Satu yang akan mengakhiri pengakhiran terbaik dari firman Tuhan ini. Apabila firman itu berkata, Yesus setia, maka respon saudara dan saya adalah ini. Saya juga setia kepada-Mu Tuhan sampai akhir hidupku. Saya mau setia kepada-Mu Tuhan sampai akhir. Meskipun menghadapi semuanya ini, meskipun kelihatan Engkau tidak menolong, meskipun ada duri dalam daging, meskipun doa seolah-olah tidak terjawab, meskipun hati hancur, terluka dengan apapun, tapi aku tetap memilih untuk percaya dan selalu bersyukur kepadamu. Karena Engkau setia, aku pun setia. Kesetiaanku kepadamu Tuhan adalah karena Engkau lebih dahulu setia kepadaku. Tuhan Yesus, saya berdoa untuk setiap anak-anak-Mu di sini pada pagi ini. Tuntun kami untuk kami memiliki kesetiaan kepadamu. Ampuni kami dari semua ketidaksetiaan kami kepadamu Tuhan. Apabila firman Tuhan yang telah kami dengar, kebenaran-Mu, perintah-Mu, kami tidak setia mentaatinya, ampuni kami. Dan tolong kami Roh Kudus supaya kami mulai kembali dalam kesetiaan kami kepadamu. Saya berdoa supaya anak-anak-Mu yang selama ini Engkau tahu Tuhan mereka setia. Saya berdoa supaya mereka tidak akan menjadi lemah. Kesetiaan anak-anak-Mu dalam hal-hal kecil, dalam apapun yang dilakukan, baik yang ada di gereja ini, waktu mereka ada di rumah, waktu mereka di tempat kerja, waktu mereka di sekolah, waktu mereka di college atau di university, dimanapun mereka berada,
Biarlah kesetiaan-Mu menuntun setiap anak-anak-Mu. Dan kesetiaan mereka itu lahir dari kesetiaan-Mu yang terlebih dahulu Engkau tunjukkan kepada setiap kami. Dan dalam kesetiaan kami kepada-Mu Tuhan, itu akan menuntun kami sampai garis akhir hidup kami. Kami setia menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut berkat-Mu melalui firman Tuhan ini pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita yang sudah terima berkat Tuhan ini, mari kita katakan bersama, amin, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Baik, sebelum kita akhiri ibadah kita